Doa selesai. Baik anak-anak kami yang kami cintai, kita akan masuk dalam ibadah. Kami mengharapkan kepada anak-anak kami supaya hidup yang manis
dan tertib. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Sama-sama kita mengucapkan doa. Ya Allah, kasihanilah kami orang-orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan hukum Taurat yang keempat. Sama-sama kita mengucapkan Tita keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang kudus itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Amin. Sama-sama kita mengucapkan doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sama-sama kita mengucapkan doa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita akan membaca epistel pada minggu hari ini yang terambil dari Ulangan 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracun. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, dan bangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Damai hatiku
adalah hari kenaikan Yesus Kristus. Berarti hari Kamis kita kembali beribadah di rumah. Jangan lupa, bukan libur, tetapi beribadah. Karena Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Jangan lupa ya ada di sekolah minggu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mengikuti ibadah dengan secara online, duduk yang manis. Tidak boleh bercerita, apalagi mendengarkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Yang ketiga, jangan lupa tetap membawa persembahannya. Dan jangan dikurangi, jangan disunat, jangan KKN, marah Tuhan Yesus. Jadi berapa yang diberikan oleh orang tua, berikanlah kepada Tuhan. Sebab ada kata berkata, lebih baik memberi daripada menerima. Orang yang memberi banyak akan menuai yang banyak, tetapi orang yang memberi sedikit akan menuai yang sedikit. Maka berikanlah persembahan dengan sukacita. Itulah pengumuman kali ini. Untuk minggu yang akan datang kita kembali beribadah di rumah karena COVID-19 belum berakhir. Tetap cuci tangan, tetap hidup bersih. Jangan lupa kalau keluar rumah pakai masker. Itulah pengumuman kita kali ini. Selamat beribadah dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara dan mendidik engkau. Amin. Cerita Alkitab buat kita pada minggu berdoa tertulis pada Injil Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kalau ada kitabnya dibuka, saya baca, ikuti. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadamu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, konteks cerita kitab kita pada minggu Rogate adalah tentang berdoa. Berdoa adalah kewajiban. Berdoa bukan keharusan, ya?
Tidak kan? Kalau tentara itu kan gak keharusan untuk mengatakan sabdanya, tetapi kewajiban. Kewajiban bukan dipaksa, tetapi itu karena dari keinginannya. Kalau keharusan karena dipaksa. Jadi berdoa bukan karena dipaksa, tetapi karena kewajiban. Berdoa itu bukan enak didengar. Berdoa itu bukan hanya enak didengar, tetapi berdoa itu adalah perasaan. Doa orang Kristen itu bukan hanya tentang dirinya. Jadi kalau doa orang Kristen bukan hanya berikanlah baju baru, berikanlah makanan, berikanlah rezeki, bukan. Doa sekolah minggu itu sebenarnya adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Doa orang Kristen itu tidak asal-asalan. Jadi minggu yang lalu kita bercerita menyebut nama Tuhan Yesus, kalau tidak pada tempatnya adalah dosa. Kalau mengucapkan nama Tuhan dengan sembarangan, dosa, itu kita ketiga. Tetapi orang Kristen itu bila berdoa harus menyebut nama Tuhan Yesus. Itu. Orang yang berdoa itu mengharapkan sesuatu. Jadi orang yang berdoa, orang yang buta hari itu datang kepada Yesus kan berdoa. Dia berdoa, Tuhan Yesus sembuhkanlah aku. Jadi orang yang berdoa itu ada keinginan di dalam hati. Jadi orang yang berdoa itu harus ada keinginan dulu. Ada orang sakit. Setelah orang tahu bahwa Yesus ada di situ, maka orang sakit itu diturunkan dari langit-langit kan mereka berdoa. Apa doanya? Biar dapat sembuh, dapat kesembuhan. Makanya kalau berdoa harus ada tujuannya, ya. Kalau berdoa ada tujuannya, misalnya berdoa biar pandai, berdoa biar sehat, berdoa biar berhasil, kan? Berdoa biar coronanya kalah, itu contohnya. Tapi syaratnya ada, jangan cuma corona didoakan, tetapi yang utama adalah berdoa dengan ikhlas, dengan tulus. Jadi kalau ayat 2 dikatakan, jika kamu berdoa harus kau sebut nama Bapa. Saya baca ya ayat 2. Jawab Yesus kepada mereka, apabila kamu berdoa katakanlah titik 2 Bapa. Jadi orang yang berdoa harus mengenal Allah pencipta. Orang yang berdoa mengenal Tuhan Bapa kita. Orang yang berdoa mengenal siapa pencipta kita, siapa pemelihara kita. Itu ayat 2 tadi. Maka Yesus mengajarkan kepada mereka, apabila kamu berdoa jangan lupa menyebut nama Bapa. Jadi ya, kalau berdoa Bapa, kan ada sekarang musim di Facebook kan, musim di YouTube, ada anak kecil nangis-nangis berdoa, semoga corona ini cepat berlalu. Tapi di dalam doanya disebut Bapa, lewatkanlah corona ini, gitu kan. Jadi berdoa harus disebut nama Bapa. Jadi jangan doa itu hanya simpel, tetapi doa itu harus ada nama Bapa.
Dan di dalam berdoa itu kata Yesus ayat 2 harus benar-benar kudus. Jadi kalau berdoa di rumah, kebaktian bergereja di rumah, sekolah minggu di rumah, jangan lupa mandi dulu ya. Gak bisa cuma cuci muka aja. Harus ramping. Karena Allah kita itu kudus. Taunya kita suka main-main atau dengan memuji namanya. Tahu Tuhan. Oleh karena itu kalau mau berdoa hari minggunya itu mandi dulu, mandi. Lengkapi dulu. Kata ibuku sekolah minggu tadi persembahannya dipersiapkan. Dulunya persembahan itu ditukar-tukar, sekarang gak zamannya lagi tukar-tukar kan? Karena gereja bukan tempat jualan, jadi dipersiapkan. Persembahannya dipersiapkan, dikuduskanlah namamu. Jadi kalau kita berdoa itu harus kudus, tutup mata, lipat tangan, keluar suaranya itu ya. Yang penting berbicara kepada Tuhan hati ke hati. Ayat 3. Dalam berdoa itu mintalah apa yang kamu butuhkan. Ayat 3. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Kita berdoa agar Tuhan memberikan makanan yang secukupnya, gak kurang. Anak-anak perlu gizi kan? Kalau nggak ada gizi, mana serius belajar, mana serius sekolah. Kalau kurang gizi, maaf, matanya juga jadi merah, kuning kan gitu. Jadi kita berdoa, Tuhan berikanlah aku makanan yang secukupnya. Kalau ada makanan ya hargai itu dari Tuhan. Kalau ada makanan itu adalah karena doa. Ayat 4 lagi. Jangan lupa berdoa. Bila berdoa, ampunilah kami akan dosa. Iya, kita kan orang berdosa. Kalau berdoa kepada Tuhan itu, kita adalah manusia yang berdosa. Ya adik-adik ya, kita harus orang yang berdosa. Jadi jangan merasa hebat kalau sudah berdoa. Jangan. Kita harus rendah hati, rendah dalam meminta. Katakan, ampunilah dosa-dosaku. Kan? Itulah renungan kita. Sekarang masuk kita pada ayat yang ke-9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Berdoa itu yang pertama meminta. Kepada siapa meminta? Kepada Bapa di surga. Itu tadi di atas kan. Jadi renungan kita 9, orang yang berdoa itu meminta. Ya. Orang yang berdoa itu meminta apa yang menjadi kebutuhanmu. Tuhan, aku nanti mau jadi DPR, gitu kan. Tuhan, aku mau jadi menteri. Minta. Jangan ragu. Aku mau jadi gubernur. Silakan. Misalnya ada cita-cita jadi guru, silakan. Tapi minta dalam ayat 9 kan, mintalah. Jawabannya, maka diberikan kepadamu. Itu mintalah. Apa permintaanmu? Mintalah. Itulah dalam doa. Setelah kita lipat tangan, setelah kita mempersiapkan diri berbicara dengan Tuhan, ayat 9 dikatakan minta. Orang yang meminta pasti diberi. Nah itu. Baca di dalam ayat 9 ya. Orang yang meminta maka diberi. Yang kedua lagi ayat 9. Carilah maka akan mendapat. Carilah, jangan tidur di rumah, jangan banyak main-main di game, jangan main di warnet-warnet, jangan, itu tidak bagus. Tapi carilah, ilmu itu cari, pengetahuan itu cari, tapi jangan terlalu mencari pengetahuan, lupa berdoa. Itu kuat kuasa doa lah yang menguatkan kita dalam kehidupan kita. Maka ayat 9 berkata yang kedua, carilah maka mendapat. Carilah maka mendapat. Jadi kasih karunia itu sudah diperlengkapi Tuhan. Tapi buat kita sekolah minggu harus mencari ya, mencari jalan Tuhan, mencari kebenaran Tuhan. Ayat 9 juga, ketoklah maka pintu akan dibuka.
Orang yang bersahabat dengan Tuhan, Tuhan pasti mendengar suaranya. Jadi kalau kita bersahabat dengan Tuhan, kita ketuk pintunya dalam doa kita. Tuhan, saya meminta pertolongan-Mu karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, maka Tuhan mendengar. Maka pintunya dibuka, kita disuruh masuk kan? Itu doa itu. Orang yang berdoa sesuai dengan rencana Tuhan, maka Tuhan membukakan berkat-berkat buat dia, membukakan pengetahuan, membukakan kebijaksanaan, membukakan apa yang dia minta. Ya, enak ayat 10 ya. 10. Mari kita baca ayat 10. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibuka. Jadi berdoa itu berpengharapannya, dan ya mintalah kepada Tuhan, pasti akan dikasih. Katakan tema kita pada minggu ini, Tuhan ku tahu apa keperluanku. Ya. Tuhan ku tahu, ya katakan. Tuhanmu dengan Tuhan orang lain gak sama. Karena kita telah belajar rogati hari ini kan, Tuhan ku tahu apa yang ku perlukan. Itu berdoa. Ibadah sekolah minggu kita pada hari ini 17 Mei 2020 berkata, Tuhan ku tahu apa yang ku perlukan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu telah membuka hati kami bahwa kami wajib berdoa. Lewat doalah kami meminta, lewat doalah kami mencari, lewat doa itu juga lah kami mengetuk, sehingga Tuhan memberi apa yang kami minta, apa yang kami cari, dan apa kami butuhkan. Tuhan berkati kami lewat pelajaran sekolah minggu ini, dan juga orang tua kami, berkati mereka agar selalu menuntun kami di dalam doa dan mendoakan hidup kami agar kami menjadi anak yang patut untuk menerima berkat dari Tuhan. Berkati juga orang tua kami, guru sekolah minggu kami, guru-guru di sekolah, dan segala yang mengasihi kami dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Kita berdiri, yuk, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sama-sama meminta di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami,
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan Allah menerangi hatimu dan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepadamu dan mengaruniakanmu dengan damai sejahtera.